Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari mata kuliah penulisan populer. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada hari ini adalah langkah-langkah menulis karya populer. Nah, ini tentunya Anda harus betul-betul fokus dan mampu untuk menguasai langkah-langkah menulis karya populer ini ya. Karena dengan menguasai langkah-langkah ini, Anda insya Allah mampu untuk menulis karya populer dengan baik. Ingat bahwa karya populer itu sebetulnya ada karya ilmiah populer dan ada karya sastra populer ya. Nah, Anda setelah menyelesaikan perkuliahan ini, harapan saya mampu untuk menulis karya populer dengan baik, baik itu karya ilmiah populer maupun karya sastra populer. Nah, jadi saudara, hal ini sangat membutuhkan kreativitas Anda ya sebagai seorang mahasiswa dan juga membutuhkan ya keaktifan Anda juga di dalam menulis serta membutuhkan inovasi Anda, inisiatif Anda sehingga menghasilkan karya yang baik, yang sangat disukai oleh masyarakat pembaca dan bisa jadi karya Anda nanti karya yang menjadi populer bagi masyarakat pembaca ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ya langkah-langkah menulis karya populer. Ya, baik, saudara, kita bahas satu persatu ya langkah-langkah menulis karya populer ini. Ingat bahwa karya populer ini menggunakan bahasa yang familiar, bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh si pembaca. Karena karya populer ini ya harus dikonsumsi untuk seluruh lapisan masyarakat, bukan untuk golongan tertentu saja ya, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat pembaca ya. Ya, baik. Jadi apabila Anda akan menulis karya populer, apakah itu karya ilmiah populer ataupun karya sastra populer, yang pertama yang Anda lakukan adalah Anda harus menentukan topik tulisan Anda. Nah, ini ya. Jadi, topik itu harus bisa Anda bedakan dengan tema. Ingat bahwa tema itu adalah hal yang mendasari tulisan kita ya. Sedangkan topik, hal yang kita bahas, kita kembangkan dalam tulisan kita. Oleh sebab itu, topik itu sudah spesifik ya. Kalau tema sifatnya masih umum. Nah, topik inilah yang harus kita cari, ya kita temukan topiknya. Nah, sekarang kalau untuk membuat sebuah karya ilmiah populer, misalnya Anda akan mengambil topik tentang beternak ayam yang menghasilkan uang dalam hitungan ya bulan begitu ya. Nah, jadi topiknya tentang beternak ayam. Bagaimana kita beternak ayam dengan efektif, dengan efisien, sehingga beberapa bulan kemudian ternaknya sudah bisa kita jual ya, sudah bisa panen, kita bisa ini apa membuat ternak itu menjadi ternak ayam yang sangat baik, yang bisa jadi orang akan membeli ayam-ayam yang mereka butuhkan ke tempat ternak kita gitu. Nah, oleh sebab itu Anda harus mampu meyakinkan si pembaca bahwa sebetulnya topik yang Anda angkat itu bisa saja nanti akan mereka laksanakan. Namun
dalam hal ini kita bukan berarti ya meminta mereka untuk beternak ayam, tapi kita akan memberikan pengetahuan pada mereka beternak ayam ya. Nah, ini yang namanya tulisan ya apa namanya itu, tulisan yang berupa paparan ya, berupa paparan atau eksposisi ya. Nah, tapi Anda juga bisa menulis persuasi ya. Tentu saja dengan argumen-argumen Anda ya, bisa jadi menulis argumentasi ya dalam tulisan Anda yang Anda teliti secara kecil-kecilan ya, tidak harus menelitinya seperti kita melakukan penelitian dalam apa itu menulis karya ilmiah murni ya. Ya, baik. Saudara, jadi yang pertama tentukan topik tulisan Anda ya. Setelah Anda menentukan topik tulisan, yang Anda lakukan adalah menentukan tujuan tulisan Anda. Saudara, perlu diketahui sebelum saya lanjut kepada menentukan tujuan tulisan, topik yang Anda tentukan tadi itu bisa Anda angkat menjadi judul tulisan Anda nantinya ya. Nah itu, tapi topik dan judul itu berbeda. Kalau topik tadi kan hal yang kita kembangkan dalam tulisan kita, sedangkan judul itu nama sebuah karangan kita, gitu, nama sebuah tulisan kita. Makanya sebetulnya, tapi judul itu bisa diangkat melalui ataupun bisa diangkat dari topik itu judul. Jadi topik itu bisa kita angkat menjadi judul ya. Nah, judul itu sesingkat mungkin, sepanjang perlu. Tapi sebaiknya kita menentukan judul itu setelah kita selesai menulis. Itu lebih bagus ya. Nah, saudara, karena judul itu mencerminkan isi tulisan kita. Nah, oleh sebab itu sebetulnya Anda pun harus membuat topik sedemikian rupa, topik yang visible, yang bisa Anda kerjakan. Gitu ya. Nah, baik. Saudara, selanjutnya tadi saya katakan kita akan menentukan tujuan tulisan kita setelah kita berhasil menemukan topik tulisan kita yang visible tadi, yang mudah kita kerjakan. Nah, saudara, tujuan tulisan kita ini untuk apa sebetulnya? Nah, tentu saja tujuan tulisan kita ini kan bisa ya membuat si pembacanya menjadi lebih cerdas ya dalam hal bagaimana mereka akan menguasai ya semua tulisan yang dibacanya. Otomatis ini akan menambah wawasan mereka, akan menambah ilmu pengetahuannya, dan ini akan membuat mereka akan lebih cerdas. Jadi tujuan Anda untuk mencerdaskan ya pembaca misalnya. Nah, ini baik sekali ya. Meskipun Anda menulis novel misalnya, ya novel juga bisa mencerdaskan si pembacanya dan bahkan bisa memanusiawikan pembacanya. Ya, jadi kita memanusiawi manusia ya. Nah, melalui novel bisa seperti itu ya. Nah, kemudian saudara, tujuan kita di dalam menulis misalnya untuk hiburan, ya silakan Anda menulis novel, cerpen misalnya ya, puisi dan lain sebagainya. Bisa saja untuk hiburan. Atau Anda menulis ya tentang berita-berita yang membuat orang itu tertawa, misalnya itu di korannya, silakan saja. Berita-berita konyol, ataupun bisa saja berita-berita kejadian-kejadian yang dialami oleh masyarakat, misalnya. Ya silakan. Membuat orang penasaran, kan? Misalnya itu ada apa hal yang mengejutkan, misalnya ya. Seperti saat ini, misalnya itu betapa COVID-19 itu menakutkan kita misalnya. Nah, itu bisa menjadi sebuah tulisan yang nantinya bisa untuk mendidik mereka juga sekaligus untuk menghibur mereka. Ya, jadi bisa berupa hiburan ya. Dan bahkan tujuan kita menulis selain
untuk hiburan, tadi untuk pengetahuan ya, hiburan, pengetahuan itu untuk studi juga ya. Nah, jadi untuk usaha. Nah, tadi sudah saya katakan kalau kita mau ternak ayam tadi itu kan tujuan kita menulis itu untuk usaha, sehingga nanti pembaca bisa membuka usaha ternak ayam. Jadi tujuan kita menulis itu bisa jadi untuk studi atau untuk pengetahuan, pengalaman kita, kemudian untuk hiburan dan untuk usaha ya. Nah itu. Kemudian saudara, kita harus menentukan sasaran. Nah, siapa sebetulnya nanti kalau sudah selesai tulisan kita itu, siapa sasaran kita? Ini yang harus kita perhatikan, bahwa sebetulnya sasaran kita itu bisa jadi anak-anak, bisa jadi remaja, bisa jadi ya orang dewasa, dan bahkan bisa jadi orang tua. Nah, sasaran tulisan kita bisa jadi hanya remaja saja, hanya ya orang dewasa saja misalnya, atau hanya orang tua saja, atau bisa jadi umum. Jadi sasaran kita umum. Jadi berarti yang membacanya boleh anak-anak, boleh remaja, boleh orang dewasa, boleh orang tua, begitu ya. Nah, inilah sebetulnya yang membuat ya tulisan kita itu bisa laris, bisa disenangi oleh orang banyak. Makanya topik kita juga harus menarik ya. Topik yang kita ambil tadi, yang kita temukan tadi, haruslah menarik, haruslah up to date, dan harus terkini gitu. Kalau topiknya tidak menarik, orang tidak akan mau membacanya. Orang akan jenuh dan bosan, apalagi topiknya sudah basi. Oleh sebab itu, kalau memang Anda mengangkat topik yang lama, harus Anda modifikasi, harus diinovasi menjadi topik yang baru, yang wah gitu, yang membuat mereka itu akan tertarik untuk membacanya. Kemudian saudara, setelah Anda menentukan sasaran tadi itu, ya Anda melanjutkan langkah dalam menulis karya populer ini adalah mengumpulkan bahan. Jadi saudara, kita sudah menentukan topik, lalu tujuan tulisan kita juga sudah kita tentukan. Kemudian kita juga sudah menentukan sasarannya siapa. Nah, sekarang ini tinggal kita mengumpulkan bahan. Bagaimana cara kita mengumpulkan bahan di dalam menulis karya populer itu? Ya bisa jadi kita bisa berkunjung ke lokasi yang akan kita tulis, misalnya ya. Bisa jadi kita mewawancarai orang yang memang kita inginkan informasinya dari yang bersangkutan. Ya, bisa jadi dengan hasil membaca kita, dengan hasil menyimak kita, dan bahkan bisa jadi dalam mengumpulkan bahan ini hasil dari mimpi kita. Kita kumpulkan saja. Hasil dari obrolan sama teman juga bisa. Silakan saja Anda kumpulkan sesuai dengan topik yang Anda angkat. Itu ya. Kalau misalnya Anda semalam bermimpi dililit ular. Nah, bukan digigit, dililit ya, dililit ular. Nah, Anda buat sebuah cerpen tentang bagaimana ular itu melilit Anda sehingga Anda itu merasa ya terkadang enak, terkadang merasa kesakitan begitu karena dililitnya. Kadang enak, kadang kesakitan. Nah, oleh sebab itu saudara, ini harus menjadi sesuatu yang menarik bagi si pembaca itu begitu. Nah, Anda harus pandai-pandai mengumpulkan bahannya, disesuaikan dengan topik yang sudah Anda angkat tadi. Nah, kalau sudah lengkap bahan-bahannya, Anda selanjutnya adalah membuat kerangka tulisan. Jadi langkah menulis karya populer selanjutnya adalah membuat kerangka tulisan. Saudara, di dalam membuat kerangka tulisan itu sebetulnya Anda bisa saja menulis hal-hal pokok yang akan Anda kembangkan dalam tulisan Anda itu. Berarti outline-nya ya. Berarti yang namanya kerangka itu adalah hal-hal penting yang akan Anda kembangkan nanti dalam tulisan Anda. Sebetulnya manfaat dari Anda membuat kerangka tulisan ini sangat besar ya. Yang pertama itu manfaatnya bahwa Anda sudah
melaksanakan separuhnya dari karangan Anda karena Anda tinggal mengembangkannya saja. Kalau Anda sudah membuat kerangka tulisan Anda atau kerangka karangan ini, berarti Anda sudah separuh sebetulnya menyelesaikan karangan Anda. Itu. Kemudian yang kedua, Anda akan lebih mudah untuk ya menjabarkan bahan yang Anda kumpulkan tadi ke dalam bentuk sebuah tulisan Anda ya, dengan adanya kerangka tulisan itu. Karena bahan-bahan ini masuknya ke bagian mana begitu. Nah, dengan adanya kerangka tulisan itu, Anda akan lebih terarah begitu. Kemudian yang ketiga, Anda juga akan lebih sistematis di dalam membuat tulisan Anda, tidak acak-acakan. Karena sudah dibuat konsepnya, sudah dibuat kerangkanya, tinggal pengembangannya saja. Dan tentu saja ini akan lebih baik tulisan Anda jika Anda membuat kerangka tulisan, ya, dan akan memudahkan juga Anda di dalam menulis. Nah, banyak jadi manfaatnya ya, manfaat kerangka tulisan itu. Kemudian saudara, setelah Anda membuat kerangka tulisan atau kerangka karangan Anda, selanjutnya langkah dalam menulis karya populer itu, Anda mengembangkan kerangka tulisan tersebut menjadi tulisan yang utuh. Nah, bagaimana supaya tulisan ini menjadi tulisan yang utuh? Berarti kerangka tulisan tadi Anda kembangkan, Anda jabarkan dengan bahan-bahan yang sudah Anda kumpulkan tadi. Dengan pengalaman-pengalaman Anda, pengetahuan Anda, dengan ya apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda baca ya. Nah, itu sampaikan saja dalam tulisan Anda tersebut. Nah, sehingga tulisan Anda tadi yang masih berupa kerangka tulisan akan menjadi tulisan yang utuh karena sudah lengkap keseluruhan isinya ya. Nah, kalau belum berarti Anda harus menambah ataupun mengumpulkan bahannya. Dari mana lagi? Ya Anda bisa saja membaca lagi buku, bisa saja mendengar yang informasi yang perlu Anda dengar, kemudian itu menyimak ya, menyimak apa yang Anda butuhkan. Nah, kemudian Anda pun bisa melihat ya apa yang Anda butuhkan untuk menambah tulisan Anda. Ya, bisa melihat, bisa mengkaji berbagai keadaan, misalnya berbagai ya pengalaman Anda juga bisa Anda sampaikan dalam bentuk tulisan itu, termasuk apa yang sudah Anda pelajari selama ini yang menjadi skemata bagi Anda. Skemata itu pengetahuan dan pengalaman yang Anda miliki bisa Anda tuangkan nanti dalam bentuk tulisan Anda sehingga tulisan Anda itu menjadi tulisan yang utuh. Ya, termasuk Anda mewawancarai orang-orang yang Anda butuhkan ya untuk ya melengkapi tulisan Anda tersebut. Ya, baik, Saudara, kalau tulisan kita itu sudah menjadi tulisan yang utuh, maka kita jangan langsung kita publikasikan ya. Langkah selanjutnya adalah kita harus merevisi atau menyunting tulisan kita tersebut. Siapa tahu tulisan kita yang pertama itu dari segi mekaniknya. Dari segi mekaniknya, siapa tahu tulisan kita banyak memiliki kesalahan dalam ejaan misalnya. Ya, kesalahan dalam penulisan kata dan lain sebagainya. Nah, unsur mekanik ini perlu Anda perbaiki. Ya bisa jadi masalahnya sepele, tetapi ini akan menambah ya kewibawaan tulisan Anda, akan menambah bisa jadi karena ini ilmiah populer misalnya keilmiahan tulisan Anda. Bisa jadi orang akan lebih memahami maksud yang Anda tulis apabila misalnya dalam sebuah kalimat ya diakhiri dengan tanda titik sehingga orang bisa membedakan oh ini kalimat yang pertama, ini kalimat yang kedua yang maksudnya tentu saja berbeda ya. Kemudian Saudara,
dalam hal merevisi dan menyunting tulisan Anda juga bisa melihat apakah paragraf yang Anda tulis itu sudah relevan, sudah memiliki keterkaitan dengan paragraf yang lainnya, ataupun antara paragraf yang satu dan paragraf yang lain sudah berkesinambungan, sudah memiliki korelasi misalnya. Nah ini, kalau memang paragrafnya berdiri sendiri, nah ini harus Anda kaji. Kalau pada tulisan karya populer, sastra populer, ya bisa saja paragrafnya berdiri sendiri. Tetapi untuk karya ilmiah populer, ya paragrafnya harus runtut misalnya. Nah kemudian, saudara, begitu juga dengan kalimatnya. Apakah kalimatnya sudah efektif apa belum gitu. Nah kalau belum efektif untuk karya ilmiah populer ya bisa diefektifkan. Atau kalimatnya masih acak-acakan. Meskipun misalnya bahasanya bahasa sehari-hari, bahasa yang mudah dimengerti oleh si pembaca, ya itu ya harus kita harus kita betul-betul kita kaji begitu. Oh, bahasanya harus bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. Kalau bahasanya terlalu ilmiah misalnya, seperti yang Anda lakukan dalam menulis karya ilmiah murni, ya ini nanti mereka tidak mau membaca, mereka pusing. Apa maksudnya kata mereka ya. Nah, oleh sebab itu kita bisa menggunakan bahasa yang familiar, bahasa yang populer, ya, yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh si pembacanya. Nah, ini kalau menulis karya populer. Itu ya. Jadi kita bisa menyuntingnya. Oh ternyata ini bahasanya ketinggian. Ya kita rendahkan karena untuk anak-anak misalnya ya. Karena sasaran kita anak-anak, berarti bahasanya harus disesuaikan dengan bahasa anak-anak. Begitu juga dengan kalau dewasa misalnya, sasarannya untuk dewasa, berarti kita harus menyunting, merevisi bahasanya, ya disesuaikan dengan bahasa yang digunakan oleh orang dewasa. Nah, kecuali kalau sasarannya umum, nah itu seluruh ya masyarakat pembaca harus mampu memahaminya, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita selesai merevisi, menyunting tulisan kita itu menjadi tulisan yang menarik, tulisan yang enak dibaca, yang mudah dipahami. Nah, lalu silakan untuk dipublikasikan hasil tulisan Anda itu. Berarti tulisan tersebut sudah siap untuk dipublikasikan. Nah, jadi langkah menulis karya populer yang terakhir itu adalah mempublikasikan hasil tulisan yang telah siap. Maksudnya hasil tulisan kita itu betul-betul sudah fix, betul-betul sudah bisa dipublikasikan dan mampu dipahami nantinya oleh si pembaca. Nah ini ya, ya baik, saudara, saya kira untuk langkah-langkah menulis karya populer itu cukup sekian ya yang bisa kita bahas pada hari ini. Saya minta pada saudara untuk langsung action, langsung membuat karya ilmiah populer, ya silakan saja ya, atau bisa jadi Anda membuat karya sastra populer, silakan, tinggal dipilih. Mulailah untuk praktik ya. Nah, kemudian tapi saya minta juga Anda untuk membuat rangkuman terhadap apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Dan rangkumannya boleh Anda kirim ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Nanti saya koreksi ya. Ya, siapa tahu kalau bagus, nanti saya akan apresiasi Anda bahwa tulisan Anda memang layak untuk dipublikasikan. Itu ya. Nah, silakan Anda buat ya rangkuman juga, kemudian Anda kirim ke email saya tadi ya, itu dalman.bangka@gmail.com. Saudara, untuk menambah wawasan Anda juga ya, pengetahuan Anda tentang langkah-langkah menulis karya populer ini, Anda bisa membaca buku saya secara lengkap itu ya, secara tuntas, buku penulisan populer oleh Dr. Daman MPD, penulisnya ya saya. Itu
ada di seluruh toko buku Gramedia yang ada di Indonesia. Silakan bisa dibeli, bisa dimiliki buku penulisan populer tersebut. Ini sangat bermanfaat buku tersebut bagi Anda ya. Saudara, saya kira cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Yakinlah Anda pasti bisa dan menjadi seorang penulis yang profesional ya. Dan saya berharap Anda selalu untuk berlatih menulis. Sekian saudara, sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.